Jangan terlalu berharap orang-orang akan selalu ada untukmu hanya karena engkau merasa dirimu selalu ada buat mereka. Dunia adalah satu ladang luas, berpenghuni berjuta makhluk dengan watak dan tabiat berbeda-beda. Boleh jadi kalian terlahir sama-sama sebagai manusia, namun hati tetaplah memiliki isinya sendiri-sendiri. Resiko hidup di dunia, kau harus siap kecewa. Jagalah jarak dirimu dengan orang-orang berwatak culas. Mereka yang tak pernah mau mengakui kesalahan yang diperbuatnya sendiri, namun cenderung melemparkannya pada orang lain. Orang-orang skeptis yang hanya pandai mengungkit kelemahan orang lain, namun akan gila terbakar bila kelemahan dirinya sendiri diungkit ulang. Carilah tempat aman. Selamatkan dirimu dari para biang racun. Hehe. Tak perlu merasa serba salah apabila ada seseorang yang tak berkenan dengan kehadiranmu. Dia yang tak bahagia akan adanya dirimu dengan tanpa satupun alasan. Sebenarnya dia hanyalah berat hati karena sinarmu lebih memancar dari sinarnya. Sedangkan dirinya tak memiliki senjata untuk bersaing sehat dengan dirimu. Maka dia menggunakan kedengkian hati guna menutupi kelemahannya. Sebagian besar musuhmu adalah terjadi dari orang-orang yang pernah kau tolong untuk terlepas dari kesulitannya. Orang-orang yang tak memiliki watak bersyukur ketika mendapatkan pertolongan satu kali, maka dia akan menuntut bantuan yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Kendati kamu menolongnya telah berpuluh kali, sekali kau absen satu kali, dia akan merundungmu dengan banyak kali. Apapun yang kau lakukan, tak peduli itu hal baik ataupun buruk, kamu tak akan pernah mampu mengubah hati seseorang yang memang telah memiliki rasa antipati dan kebencian pada dirimu. Kau tak harus gamang dan membuang-buang waktu untuk merubah keadaan. Yang kau perlukan hanyalah menjaga jarak dengan orang-orang berhati racun. Pada akhirnya, aku baru mengerti bahwa sebagian orang membangun tembok tinggi tidak hanya dengan tujuan mencegah siapapun di luar untuk dapat masuk ke dalam. Namun itu lebih dimaksudkan sebagai satu kebutuhan guna melindungi apapun yang masih tersisa di dalamnya. Taktik perang untuk dipakai dalam kehidupan. Jangan hanya terfokus untuk menyerang, namun juga kokohkan pertahanan. Mohon maaflah ketika dirimu melakukan satu kekeliruan. Jangan hanya karena untuk mempertahankan keakuan dan keangkuhan atas tingginya harga diri yang diperjuangkan, hingga kamu akan kehilangan satu sosok yang tak akan pernah dapat tergantikan. Laksana engkau tengah sibuk mengumpulkan batu-batu, permata dalam genggaman terlepaskan. Suatu waktu kamu akan mendapatkan sebagian orang memprovokasimu, hingga mereka berhasil memancingmu untuk jatuh pada sisi-sisi buruk. Dan ketika engkau telah kuyup di dalamnya, mereka akan bermain korban, menyudutkanmu ke tempat paling gelap. Maka waspadalah pada seseorang yang di awal sangat antusias mendukungmu akan suatu hal. Apabila dirimu tidak bisa dikoreksi oleh orang lain atas kelemahan yang kau miliki dengan tanpa satu ketersinggungan, kamu tak akan pernah mengalami satupun kemajuan atas banyak hal dalam hidupmu. Terkadang berbagai kritikan yang tertuju ke arahmu akan membuatmu semakin waspada dan mawas diri.
Namun apabila terlalu banyak kritik kau dapatkan, itu hanya berarti kau sedang berada di tengah-tengah orang berhati culas. Ketika engkau terfokus pada masalah, kamu hanya akan menemukan banyak masalah. Apabila engkau menjadikan diri fokus pada berbagai kemungkinan, kamu akan banyak menemukan peluang dan kesempatan. Rasul berkata, tak sekali-kali seseorang mendapatkan sesuatu, melainkan dari apa yang telah diupayakannya. Berpikirlah lebih dulu sebelum berbicara. Fahami maksudmu sendiri sebelum melontarkan kata-kata. Sekali terucap dan salah, itu hanya akan bisa dimaafkan, namun tak akan pernah dapat dilupakan. Sang bijak berkata, setajam-tajam mata pedang, akan masih lebih tajam satu lidah yang dengan pedas melontarkan kata-kata. Maka bijaklah. Sikap moralku adalah sangat sederhana. Apabila seseorang memperlakukan diriku dengan baik, maka aku akan memperlakukan dirinya dengan lebih baik. Dan apabila seseorang memperlakukan diriku buruk, aku akan tetap memperlakukan dia dengan baik. Ketika orang lain memaksakan dirinya untuk bersikap sebagai setan, biarlah aku tetap bersikap seperti yang dicontohkan para malaikat. Sebab aku dan dia memang berbeda. Kekuatan dari modal terbesar yang pernah dimiliki oleh seorang pejuang, baik dari masa lalu hingga kini, hanyalah dua macam kata sederhana: sabar dan waktu. Dua kata yang sangat mudah diucapkan, namun akan terasa sangat sulit bila dijalankan. Sebab kebanyakan orang mengalami kegagalan hanya karena mereka tak dapat lebih lama untuk bersabar menunggu waktu. Hal terbaik dari waktu-waktu terburuk yang pernah ada di sepanjang kehidupan adalah di saat engkau telah memiliki kemampuan untuk dapat melihat dan memahami warna-warna asli dari setiap orang yang kau hadapi. Pada ketika itu, kau telah tak lagi memerlukan teman guna sekedar mengingatkanmu. Sebab setiap satu dari inderamu akan telah menjadi pengingat bagi dirimu. Intisari dari kehidupan untuk dapat berjalan dengan harmoni adalah terletak pada sejauh apa para penghuni bumi dapat untuk ikhlas berlaku jujur. Sang bijak berkata, aku akan menghormati siapapun yang akan dapat menyisihkan keangkuhan dirinya untuk berkata, aku telah melakukan kekeliruan. Maka aku mohon maaf dan akan membenahi kesalahan yang telah diriku perbuat. Sebagian besar orang-orang berhati baik adalah mereka yang tak memiliki harta. Sebagian besar orang-orang bijaksana adalah mereka yang tak mengenyam pendidikan memadai. Dan sebagian besar orang-orang budiman adalah mereka yang terlalu sering sakit terluka. Namun dunia acap kali hanya berpihak pada orang-orang yang tak memiliki sifat dari ketiganya. Ketika sebagian orang berkata bahwa mereka tak bisa melihat sedikitpun kebaikan ada pada dirimu, kau tak perlu menjadi tersinggung dan marah. Jabatlah erat tangannya, lalu bisikkan dengan lembut di telinganya. Hidup memang tak akan dapat menjadi mudah bagi orang yang buta mata hatinya. Jika dirimu ditolak, terimalah. Jika dirimu tak dicintai, tinggalkan pergi.
Jika dia memilih yang bukan dirimu untuk sesuatu hal yang berada di atasmu, sadarkan dirimu. Mengertilah, dalam setiap kata tidak bagi orang yang satu, boleh jadi akan sebagai kata ya bagi seseorang yang lain, yang bahkan lebih baik. Bersabarlah menunggu bagianmu tiba. Pada suatu waktu, kamu harus memberi penghormatan pada dirimu sendiri, di mana kamu telah melampaui perjalanan yang begitu jauh, menghadapi berbagai macam rintangan yang tak setiap orang akan mampu melaluinya hingga pada saat ini. Dirimu masih mampu tegar berdiri pada kakimu sendiri, dengan masih untuk tetap menjadi dirimu sendiri yang seharusnya apa adanya. Di saat mereka melontarkan kekhawatiran dari apa yang tidak kau khawatirkan, sebenarnya merekalah yang harus khawatir atas kekhawatiran mereka yang telah mengkhawatirkanmu hingga menjadi sangat khawatir. Maka kekhawatiran yang terlalu mengkhawatirkan justru dikhawatirkan menjadi kekhawatiran yang akan sangat mengkhawatirkan. Hehe. Salah.